Katanya baru baru dia menyadarinya mungkin sekarang karena udah terjadi seperti ini. Selama ini jawabnya semua normal semua, normal, lancar ya dalam menjawab setiap penyidik melakukan pertanyaan-pertanyaan. Iya, lantas bagaimana sebenarnya kondisi kejiwaan dari Aris Wahyudi? Pemirsa, saat ini saya akan berbincang dengan Kompol Didi Putra Kuncoro, tim Cybercrime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Selamat sore, Bang. Ini yang kemarin menangkap dan juga sebagai penyidik ya. Saya juga sudah bersama dengan Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Apa kabar Mbak Devi? Baik, Mbak. Iya, saya ke Bang Didi dulu. Ini menarik sekali. Tadi di tayangan juga istrinya bilang suaminya mengalami gangguan jiwa, tapi dari pihak kepolisian yang sudah melakukan penyidikan begitu mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada gangguan jiwa secara fisik dan mentalnya baik-baik saja. Bisa diceritakan kondisi sebenarnya seperti apa, Bang? Baik, Mbak. Kebetulan saya sendiri yang melakukan penangkapan tersangka ini, tepatnya pada Minggu dini hari ya. Kita pada saat melakukan penangkapan kita didampingin oleh RT dan RW, Mbak, di situ. Nah, yang bersangkutan kita ketok-ketok waktu itu tidak membukakan pagar. Kemudian saya perintahkan untuk anggota saya untuk melompat pagar. Melompat pagar, terus kemudian sampai pintu, jendela pun kita ketok-ketok, waktu itu juga tidak dibuka. Akhirnya kami melaksanakan upaya paksa berupa melakukan pendobrakan terhadap pintu. Ya. Setelah kita masuk, kita langsung ketemu sama tersangka. Nah, langsung ketemu sama si tersangka. Tersangka baik-baik saja, Mbak, tidak ada perlawanan ataupun ini tidak ada. Itu. Ketemu jadi, istrinya juga? Istrinya ada juga waktu itu. Ada reaksi khusus begitu? Tidak ada, Mbak, tidak ada. Yang bersangkutan cukup kooperatif. Setidaknya menurut saya yang bersangkutan tahu bahwa yang datang kita akan ditangkap itu dia tahu, Mbak. Itu. Baik, Mbak Devi, tadi kita bersama-sama juga menyaksikan kalau istrinya mengatakan bahwa si suami ini mengalami gangguan jiwa, padahal ketika penangkapan juga ya sudah memang tahu kalau yang datang polisi dan dibawa begitu. Apa yang Anda lihat dari kasus ini? Ya, pertama tentu saja kita prihatin terhadap kasus ini dan besar harapan kasus ini kita fokuskan pada upaya-upaya baru dari lelaku diskriminasi, eksploitasi dan subordinasi terhadap perempuan yang dulu terjadi di dunia offline, sekarang kemudian sudah merambah ke dunia online. Artinya kita perlu fokus pada masalah itu. Yang kedua terkait apakah benar sang pelaku ini mengalami gangguan jiwa, ada baiknya diserahkan kepada ahlinya untuk memutuskan apakah benar yang bersangkutan itu mengalami gangguan jiwa. Jangan sampai kemudian ini menjadi jurisprudensi baru bahwa setiap orang yang terkena kasus hukum kemudian mengaku sebagai orang yang tidak waras. Tentu saja ini tidak baik. Nah, artinya kita perlu fokus masalahnya bahwa ternyata lelaku diskriminasi masih terjadi di mana-mana, hanya sekarang mediumnya berpindah ke dunia online. Ini yang perlu menjadi catatan. Kenapa? Karena dalam hal ini para objeknya, khususnya paling banyak pasti adalah perempuan, itu tentu mengalami banyak kerugian. Kalau memang kemudian terjadi pernikahan yang tidak tercatat oleh negara, tentu saja perempuan akan mengalami banyak kerugian karena tidak ada jaminan hukum apabila nanti dia akan memiliki anak, jaminan ekonomi, dan kita ingat misalnya di masa lalu ada bahkan anggota masyarakat yang masuk dalam tataran elit seperti bupati misalnya bisa menceraikan istrinya hanya melalui SMS karena menggunakan praktek-praktek pernikahan tanpa tercatat tadi. Baik, ini sebenarnya fenomena yang baru dan begitu menarik ya. Kemarin data terakhir yang kami terima ada 300 mitra dan 2.700 klien. Iya, Mbak. Ini mitra dan klien terpisah begitu ya. Ternyata ada data baru bahwa jumlah ini bertambah. Artinya ini begitu menarik perhatian publik. Anda punya datanya? Dari proses penyelidikan kami, fakta penyidikan menyatakan hari ini. Kalau kemarin sih kita menyatakan klien itu 2.700. Ya. Sampai sore tadi itu kita berhasil menghimpun di itunya itu ada sekitar 5.670 klien. Kenaikannya lebih dari 100% artinya. Hampir 100%, Mbak. Iya. Ini tadi juga disampaikan ada 25 juta yang masuk. Dari fakta penyidikan ada uang yang diterima begitu oleh si tersangka? Dari tersangka. Jadi gini, Mbak, ini kan konten yang ditawarkan oleh nikahsiri.com ini kan ada dua, sebagai klien dan sebagai mitra. Ya, sebagai klien itu berarti orang yang akan mencari, ya, orang yang akan mencari. Tetapi kalau mitra itu
orang yang akan dipajang ataupun dipasang ya, akan dipasang di apa itu namanya, di webnya itu orang yang untuk dicari gitu. Jadi kewajiban orang sebagai klien itu diwajibkan untuk membayar koin mahar. Koin mahar itu harganya 100.000 ya. Begitu yang bersangkutan membayar koin mahar 100.000, kemudian dikasih username dan password sehingga bisa masuk ke dalam situs apa itu namanya, Nikah Siri itu, Mbak. Itu gitu. uangnya untuk tersangka? Uangnya masuk ke dalam rekening tersangka. Dan sejauh ini pengembangan penyidikan memang keuntungannya untuk tersangka ya? Sementara uang itu di dalam tabungan. Sampai sekarang kita belum melihat isi dari tabungan itu, Mbak. Gitu. Mbak Devi, ini menarik sekali ketika ada ketertarikan dari klien dan juga mitra. Artinya netizen menyambut baik loh adanya situs nikahsiri.com. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Oke, memang proses aktivitas pernikahan yang tidak dicatat ini tentu saja melibatkan aktor-aktor. Artinya aktor orang yang kemudian akan tadi sebagai mitra, kemudian atau sebagai klien. Nah, ini bukan hal baru seperti yang saya sampaikan di awal. Hanya kemudian dengan hadirnya teknologi ini mengalami tanda kutip kemudahan. Kenapa? Karena jauh lebih murah, jadi juga prosesnya menjadi lebih cepat. Artinya Nikah Siri ini menjadi mak comblang dari kebutuhan yang ada di pasar. Pertanyaannya kenapa ini masih terus terjadi? Terakhir ada beberapa studi yang dilakukan hingga tahun 2014. Kalau dari sisi mitra, artinya orang yang kemudian menjadi objek untuk tanda kutip ditawarkan, itu paling sedikit ada 3 alasan. Pertama adalah kalau dalam konteks perempuan, perempuan itu seringkali mengalami stigma negatif ketika misalnya setelah akhir balik tidak segera menikah. Itu akan dianggap sebagai makhluk yang tidak produktif misalnya. Lalu hal kedua adalah perempuan yang hidup dari keluarga yang kurang mampu cenderung dianggap menjadi beban, sehingga ketika mereka bisa keluar dari rumah itu tentu saja membantu meringankan ekonomi keluarga karena tidak perlu lagi menafkahi anak tersebut misalnya. Yang ketiga, ketika dia bisa menikah misalnya dengan pasangan yang dianggap mapan, tentu saja ini akan menjadi aset bagi keluarga intinya, karena dengan begitu dia tentu saja akan bisa kembali untuk membantu. Nah, faktor-faktor ini yang ternyata tidak banyak bergeser dari tahun ke tahun, dan menurut hemat saya duga juga merupakan alasan yang sama yang menjadi pendorong kenapa kemudian muncul banyak mitra. Ya, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa, salah satu layanan yang begitu kontroversial di situs nikahsiri.com adanya lelang perawan. Bang, ini setelah proses penyidikan sejauh ini, apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori prostitusi jenis baru? Kalau dari kita sih, kita belum masuk ke dalam situnya, karena situnya. Kita masuk ke kasus ini karena di dalam situs itu mengandung unsur pornografi, ya, seperti menampilkan gambar pornografi, terus kemudian di lambang koinnya, terus kemudian di lambangnya sendiri. Itulah dari situ kita kepolisian bergerak mengusut kasus ini, kemudian kita kenakan dengan undang-undang pornografi dan undang-undang ITE, Mbak. Gitu. Dalam menjalankan aksinya, tersangka ini sejauh ini bertindak sendiri atau mungkin sudah bekerja sama dengan pihak-pihak lain dan sudah dilakukan pemanggilan oleh polisi? Sampai saat ini hasil interogasi kita kepada tersangka yang bersangkutan mengaku membuat web itu sendiri, Mbak. Masih sendiri. Jadi tanggal 19 kemarin launching di Gedung Juang di daerah Menteng itu, terus kemudian selang 5 hari tanggal 24 kita tangkap itu, Mbak. Baik, Mbak Devi, ini dari informasi yang kita dapatkan ada salah satu klien ini yang di bawah umur ya, umurnya sekitar 14 tahun, mitra yang dalam lelang perawan. Ini kan artinya menjadi keprihatinan tersendiri, anak-anak masih di bawah umur ada di sini. Ini apa yang harus kita lakukan, terutama orang tua? Ya, artinya seperti yang saya sudah sampaikan bahwa lagi-lagi ini bukan hal baru. Nah, yang menarik adalah kalau tadi Mbak menduga bahwa ini ada kaitannya dengan prostitusi, ketika sebuah pernikahan tidak tercatat, sangat mungkin pernikahan itu hanya berlangsung kurang dari 24 jam. Nah, artinya apa? Lagi-lagi perempuan akan berada dalam kondisi rentan. Salah satunya apa? Rentan terhadap penyakit, karena sangat dimungkinkan kemudian perempuan ini bergonta-ganti pasangan. Nah, ketika bergonta-ganti pasangan, dalam salah satu studi yang dilakukan oleh teman-teman di universitas adalah ketika perempuan bergonta-ganti pasangan, mereka lebih rentan untuk terkena penyakit-penyakit seperti HIV ataupun kanker serviks misalnya. Nah, hal-hal demikian yang memang tidak disadari oleh masyarakat, yang
untuk itu menunjukkan bahwa sosialisasi tentang bagaimana menjaga dan mengangkat harkat martabat wanita dengan menempatkan wanita pada porsinya, yaitu pernikahan yang tercatat dan sebagainya, itu masih kurang. Karena sampai saat ini masyarakat masih melakukan hal tersebut, baik dengan kesadaran maupun tidak. Baik, Bang Didi, ini yang menjadi pertanyaan besar semua pihak adalah pelaku membuat situs nikahsiri.com ini untuk apa? Untuk keuntungan dia secara ekonomi, atau jangan-jangan memang ada gangguan jiwa seperti itu? Enggak, Mbak. Jadi hasil interogasi kita kepada tersangka ini, yang pertama motivasi dari yang bersangkutan membuat situs ini, yang bersangkutan itu pengen mengurangin perzinahan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu mengurangi kemiskinan, dan yang ketiga itu adalah untuk meraih keuntungan ekonomi itu tadi, Mbak. Untuk mencari keuntungan secara ekonomi ini juga sebenarnya masuk dalam motif pelaku ya, tapi adalah poin yang terakhir. Ini yang agak kontroversial beberapa hari terakhir adalah pernyataan istri tersangka yang tadi kita saksikan bersama bahwa suaminya gila. Ketika dia menyatakan suaminya gila, tapi kenyataannya tidak seperti itu, apakah bisa dikenai hukuman? Bahwa yang bersangkutan ya, kita semenjak penangkapan terus kemudian kita lakukan pemeriksaan, yang bersangkutan tersangka ini normal, Mbak. Ya, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sehat fisik dan mental ya. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, yang bersangkutan bisa menjawab dengan baik, Mbak. Terima kasih, Mbak Devi. Terakhir singkat saja, dari fenomena yang terjadi seperti ini, apakah memang benar bahwa salah satu yang ditawarkan konten-kontennya tadi bisa menarik 5.600 orang? Ini begitu menarik, dan sebenarnya ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Ini bukan persoalan dibutuhkan atau tidak, karena pada prinsipnya, saya yakin masyarakat tahu bahwa kalau memang mereka serius untuk mendapatkan pasangan dengan tujuan untuk melahirkan generasi baru, tentu saja mereka akan memilih jalan-jalan yang legal dan formal, artinya yang terdokumentasi. Itu adalah sebuah pernikahan yang ideal. Ketika mereka memilih sebuah jalan yang tidak ideal, tentu saja kita harus mulai menghitung bagaimana nasib para perempuan ini nikahi, nasib anak-anak yang kemungkinan untuk terantar, dan buktinya banyak sekali kekerasan dan perceraian akibat pernikahan yang tidak terdokumentasi tersebut. Baik, Bang Didi, Mbak Devi, menarik sekali. Terima kasih atas perbincangannya. Kita selalu menunggu update-nya dari pihak kepolisian. Terima kasih sudah bersama kami di Ada Berita Petang.